Ya, Ibu boleh ceritakan memperkenalkan diri dulu, Ibu dari mana dan keluar apa siapa yang mendapat manfaat, mungkin Ibu bisa cerita asal mulanya. Silakan Ibu. Oh, saya JJ dari Riau, Dok. Ini kebetulan bapak saya yang kemarin kena gagal ginjal, Dok. Boleh tahu sejarahnya seperti apa? Sebenarnya sejarahnya tuh ya tiba-tiba aja sih, Dok, nggak ada gejala apa-apa. Nggak ada gejala yang maksudnya gejala yang lain itu tiba-tiba aja fungsi ginjalnya udah menurun, Dok. Oh, Pak tiba-tiba pingsan, terus ada muntah, terus dibawa ke rumah sakit kan, Dok. Terus di situ cek semuanya, dan di situ langsung dianjurin untuk suruh cuci darah sama dokternya. wah, Tapi oke. Boleh tahu apakah saya bisa tahu apa namanya penyebabnya, apa ada nggak penyebabnya? kalau penyebabnya dulu itu, Dok, bapak itu kan sering ngeluh itu, Dok. Bapak sih hipertensi juga, Dok. Hipertensi, riwayat hipertensi. Oh, hipertensi. Oke, oke. Ya, terus bapak itu dulu sering ngeluh, Dok. Badannya tuh ngilu-ngilu, sakit-sakit gitu kan, Dok. Terus bapak sering beli obat bebas juga sih di toko-toko obat gitu, Dok. Jadi Oh, konsumsi obat gitu, Dok. Untuk berarti. hilangin linu-linu di badan gitu, Dok. Oh, oke, oke, oke. Ini berarti memang ada ini ya, riwayat pencetusnya. Sepertinya ini dari hipertensi ya, Ibu ya. Iya, Dok. Hipertensi, Dok. Boleh tahu itu tekanan darahnya berapa? Kalau dulu bapak sebelum ketahuan punya gagal ginjal, Dok, malah tensi bapak itu 200, Astaga, 200. 210 gitu, Dok. 200. Iya, Dok, 200. Cuman kan kita itu taunya dulu bapak itu jantung, Dok. Kirain itu dulu jantung karena dulu pernah cek di Malaka, Dok. Tuh. Oh, oke, oke, oke. Nah, setelah pemeriksaan baru ketahuan ya, betul ya? Iya, Dok, baru ketahuan ternyata tuh malah ginjal bapak fungsinya yang sudah menurun. Langsung dianjurin sama rumah sakit untuk cuci darah. Tapi saat itu sih keluarga menolak, Dok, karena takutnya itu kan ketergantungan gitu, Dok. Oh, baik, 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 baik. Ya, mungkin ini saya berikan sebuah cuplikan video ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ya. Sebentar. Ya, bagaimana kondisi Bapak sekarang, Gigi? Kalau sekarang alhamdulillah bapak kemarin 2 tahun kemarin bapak nggak bisa puasa Ramadan sama sekali, Dok. Sholat taraweh juga nggak bisa, Dok. Sekarang alhamdulillah nih tahun ini, Dok, puasa Ramadan itu udah bisa full. Sholat tarawehnya tiap malam juga udah bisa full. Wah, Sangat alhamdulillah, Dok. Ya, ini saya bisa memperlihatkan kondisinya ya, sebentar. Ada video bapak. Ya, ini video Bapak ya. Iya, Dok, itu waktu bapak di rumah sakit itu, Dok. Karena bapak juga itu, Dok, keluhannya buang air kecil terus menerus, Dok. Oh, baik, baik, baik. Berarti ini ya, apa? Sebentar, ini ada yang bermasalah sebentar ya. Ini miliar. Iya, Dok, tapi kalau ginjal misalnya dari keluarga itu bisa sekitar 600 juta seperti, Dok. 600 apa 700 juta seperti, Dok, kata dokternya. Pokoknya ini jalan satu-satunya harus cangkok ginjal nih katanya kayak gitu. Tapi ya namanya ya keluarga ya pasti punya pertimbangan ya, Dok ya. Ya, Jadi betul. setelah itu ya kita juga ya menolak ya antara ya menolak lah, terus kembali lagi ke Riau, Dok, ke Pekanbaru. Ternyata setelah itu kita ketemu dokter urologi tuh namanya. Memang terus dia ada bilang gini, jangan cangkok ginjal, Pak, katanya. Selagi walaupun fungsi ginjal bapak hanya 1%, itu tetap lebih baik yang original, katanya seperti itu. Ya, saya setuju ya. Karena kalau cangkok itu komplikasi yang tidak terduga itu banyak loh. Iya, Dok. Ya, komplikasi yang tidak terduga itu akan banyak. Yang juga akan menaikkan resiko komplikasi.
ya, menaikkan resiko komplikasi. Ini saya lihat Bapak usianya 61 tahun ya. Iya dok. Oke, boleh tahu itu GFR-nya pada saat cuci darah itu berapa? Belum sih dok, belum sempat cuci darah, tapi Oh, sorry, maaf ya. Pada saat didiagnosa harus cuci darah itu berapa? 8 dok, waktu itu 8, kreatininnya 8,5 dok. Itu yang bapak, pokoknya itu kreatinin paling tinggi bapak 8,5 dok. Wah, astaga, 8,5 ya. Wah, itu tinggi sekali ya. Iya dok. Ya setelah itu ya namanya keluarga bingung ya dok ya. Cari alternatif nih supaya tidak cuci darah ini seperti apa. Masa sih nggak ada kan kayak gitu. Jadi kebetulan waktu itu sering scroll TikTok ya. Iya, boleh cerita, boleh sharing sedikit. Setelah itu kok ketemu nih produk ASCP dari waktu itu TikToknya Ibu Ita ya, Sakrita Santoso. Cuman waktu itu waktu masih ketemu itu masih ini ya dok ya, namanya kita ini beneran nggak sih, udah ada 1 bulan juga sih, kita coba aja lah pesen gitu. Oke. Itu dari situ mulainya ya Ibu ya? Iya dok, setelah itu coba deh pesen, saya hubungin Ibu Ita dari TikTok, saya DM beliau, setelah itu dikasih nomor WA-nya, itulah saya konsul kan dok. Ya ibu tanya, maksudnya berapa kreatininnya, udah cuci darah atau belum? Ya itu setelah itu saya dianjurin sama Ibu Ita minum ASCP sama BioNAD plus itu dok. Oke. Sudah berapa lama konsumsinya? Berapa lama ya Mak? Dari bulan 10 sepertinya dok. Apa bulan 11 gitu dok? Iya dok, bulan 11. Bulan 11 tahun 2024 dok. Bulan 11 tahun 2024 dok. 2024 ya? Iya dok. Oke. Boleh tahu itu sekarang kreatininnya jadi berapa? Ini nih dok, waktu itu cek terakhir ini dok di bulan 1 itu kreatinnya 5,6 kalau nggak salah dok. Oh, berarti terjadi penurunan kreatinin dari 8,5, bener ya? Dari 8,5 menjadi 5,6 dok. Oh, luar biasa ya. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Ya dari bulan 11 itu sih dok mulai konsumsi. Berarti itu kurang lebih 3 bulan ya? Betul? Iya dok. Nah, teman-teman lihat ya. Ya, teman-teman lihat dengan konsumsi 3 bulan ya, kita terlihat itu fungsi ginjalnya pelan-pelan naik ya. Jadi teman-teman nggak boleh ngarep, wah penyakit gagal ginjal kronis yang sudah bertahun-tahun 2 minggu langsung pulih, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena prosesnya sudah dirusak itu akan dibangun oleh zat-zat aktif yang ada pada produk ya. Ini boleh saya play ya. Ini kondisi Bapak ya ini ya. Iya dok. Iya dok. Yang lebih itunya dok lagi dok. Waktu itu apelnya ASCP-nya itu kan datang posisi Bapak lagi dirawat di rumah sakit tuh ya dok. Demam tinggi nih dok. Pokoknya bolak-balik masuk rumah sakit ini dok. Demam tinggi. Demam tinggi berarti ada infeksi Ibu. Iya dok. Setelah itu kan dok. Hari ini datang ASCP-nya langsung dikirim ke rumah sakit, Bapak minum, besoknya Bapak minum lagi, setelah itu Bapak ngotot nih minta pulang. Ini pulang di kondisi masih demam dok. Terus hari ini pulang Bapak tuh dok, malam biasanya Bapak tuh kalau malam itu dok pasti menggigil itu dok, demam tinggi menggigil. Terus Bapak pulang di rumah sakit ini dok, malamnya tidur, saya tanya ibu saya, Bu, Mak gimana Bapak tadi malam demam nggak? Nggak ada demam sama sekali, Bapak tidurnya nyenyak. Hah, masa iya katanya. Itu 3 hari minum itu dok, alhamdulillah. Oh, berarti ini ya sudah mengalami kembangan luar biasa ya. Itu 3 hari minum itu dok, alhamdulillah. Tuh maksudnya demamnya tuh dari yang di rumah sakit itu pokoknya tuh tiap malam deh dok. Pokoknya Bapak ada keluar masuk rumah sakit terus itu dok. Itu terakhir dok, terakhir nggak deh operasi ya mak.
Habis itu sekarang Bapak udah nggak mau cek lagi ya dok rumah sakit karena ngerasa badannya udah enak. Oke, oke. Tadi saya lihat fotonya Bapak sudah berdiri, bahkan Bapak sudah bisa berpuasa penuh dan bisa Ya. sholat tarawih ya. Ya dok, alhamdulillah. Ya, wah ini sebuah kemajuan yang luar biasa teman-teman ya. Kita melihat sendiri bagaimana Bionut Boost dan Apple Stem Cell Plus itu bisa mendukung ya teman-teman yang memiliki masalah ginjal. Ya. Nah, ya terima kasih Ibu JJ. Ini mungkin ada teman-teman yang tertarik yang ingin bertanya-tanya kepada saya maupun Ibu JJ. Dan Ibu JJ juga boleh bertanya kepada saya ya dari diskusi interaktif ini ya. Nah teman-teman ini ada pertanyaan dari Ibu Stefani, itu minumnya berapa per hari NAD dan apelnya? Ibu JJ itu ada bertanya itu dari Ibu Stefani. Kalau Bapak kondisi seperti itu konsumsinya berapa? Oh, kalau kemarin Bapak konsumsinya 1 hari 2. Ini tuh Bapak 1 hari 2 kali. Itu pagi 1, malam 1 gitu tuh. Ya, ya boleh. Ya, nah biasanya teman-teman kalau memang kondisi ginjalnya itu darurat dan ada komplikasi, ya biasanya itu tidak jarang kita temui ginjal, kolesterol, ada diabetes sudah menumpuk-numpuk, itu saya sarankan 3. Ya kalau kondisinya sudah komplikasi itu saya sarankan 3. Ya apelnya 4. Ya kenapa namanya komplikasi? Tentu saja zat gizi yang diperlukan untuk memperbaiki tentu saja harus ditambah. Ya dan saya lihat juga kalau puasa berarti ya 3-4 bulan lah ya. Alhamdulillah kondisi Bapak sudah terlihat jelas ya. Ini dok nih bapaknya nih dok. Oh selamat malam Pak ya. Dari tadi ya jauh sekali loh kondisi yang kita lihat ya sebelum mengonsumsi Bionut Boost. Ya wah selamat malam Pak ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Selamat malam. Ya teman-teman lihat ya, teman-teman lihat kondisinya. Ya ini sekarang yang lagi berdiri ini. Ya. Ada nengok. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Kita ya diberkati, diberi rezeki ya, kesehatan ya Pak. Teman-teman lihat ya bagaimana Bionut Boost, bagaimana Apple Stem Cell Plus bisa mengembalikan kondisi Bapak. Ya yang tadinya itu terbaring sampai bisa menunaikan ibadah puasa dan sholat tarawih. Ini memang jalannya Tuhan. Ya Tuhan membukakan jalan. Ya karena tekad ini salah satu tekad ibadah juga. Puasanya bisa. Ya teman-teman ya. Nah kalau ini ada pertanyaan lagi ya bisa dibarengin obat, tidak masalah. Paling kalau kita ini ya kita parno boleh dijarakin 1 jam ya, dijarakin 1 jam.